hadir dan membimbing kita semua. Sairam. Om. 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 Oke, Sairam. Sairam. Bapak Ibu terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, bahkan kedamaian, kebahagiaan. Sairam. Ya. Oke, baiklah, ada sedikit gangguan audio, Sairam, Bapak Ibu. Jadi malam ini Profesor Suresh memberikan, minggu lalu Profesor Suresh memberikan amanat untuk kita semua bahwa malam ini kita akan khusus sharing pengalaman kita dalam berserah kepada Bhagawan dan memohon bimbingan Bhagawan dalam menghadapi persoalan. Saya akan persilakan Prof. Suresh untuk membuka dan membimbing kita dalam sesi ke-20 ini. Silakan Prof. Sairam. Sairam, para bakta sekalian, kita dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi dapat peluang untuk bertemu di dalam sesi Sairama ini. Tapi kali ini bukan Rabu, tapi Jumaat, apa-apa. Kita jumpa pada hari ini. Kita bincang pada minggu lepas, bagaimanakah kita ada homework kan, kita ada kerja rumah kita harus buat minggu ini. Dan kita tanya pada tiap-tiap seorang para bakta sekalian, untuk memberi sedikit penerangan apa yang telah berlaku di dalam 9 hari, bagaimana kita menterjemahkan apa yang kita belajar minggu lepas. Jadi kita sharing lah sikit, kan? Ibu, soalan yang kita tanya, Ibu boleh ingat tak? Sairam. Ibu, soalan yang hari itu kita soalan apa yang kita suruh para bakta sekalian untuk bincang? Ya, minggu lalu Profesor minta kepada para bakta bahwa dalam menghadapi persoalan yang sehari-hari, jangan kita terburu-buru bereaksi, tetapi kita tenang lebih dahulu dan memohon guidance dari Bhagawan. Apakah hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita tidak bertemu? Bagaimana pengalaman para bakta dalam kehidupan sehari-hari menghadapi persoalan-persoalan? Apakah sudah kita serahkan kepada Bhagawan dalam membantu kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Mohon pada kesempatan ini para bakta berkenan berbagi pengalaman. Seperti itu Prof. PR kita. Iya, betul. Homework kita. Ya, homework, ya. Saya ada sedikit gangguan sinyal ini. Oke. Network connection unstable. Sairam Bapak Ibu. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas Mbak Ode. Jelas, Ya. jelas. Ya. Ayo nanti bantu backup ya, Ayu, kalau seandainya ini sinyalnya kurang. Ya. Ya, Sairam. Boleh sharing para bakta minggu lepas? Oke, kita harus buat apa yang kita buat. Jadi ada apa-apa? Siapa-siapa pengalaman nak kongsi pengalaman? Iya. Boleh saya minta tolong teman-teman untuk berbagi? Di dalam grup WhatsApp juga kita sudah informasikan tentang hal ini. Jadi silakan Bapak Ibu berbagi. Atau kalau mau chat, boleh
nanti saya. Oke. Oke, mungkin bisa Sister Ayu dulu mengawali. Sairam, Sis Ayu. Ya, Om Sairam. Om Sairam, Om Sairam. Om Sairam, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada pengalaman baru ini seminggu ini, bukan konflik tapi lebih kepada seperti pesan Profesor Suresh, seperti saya baru mengalami ujiannya. Jadi begini, minggu ini sebenarnya saya sedang sakit, kondisi saya tidak bagus. Kemudian kepala saya sangat sakit, dada saya sesak. Nah, saya takut kalau saya kena COVID gitu. Jadi pagi-pagi, dini hari saya bangun sangat sesak, dada saya sangat sesak. Kemudian saya betul-betul takut itu. Betul-betul takut. Saya sampai minta tolong digosok-gosok gitu, dan saya sangat, badan saya benar-benar tidak enak gitu. Nah, saya jadi ketakutan, saya khawatir. Kemudian tiba-tiba saya terngiang-ngiang kalimatnya Profesor Suresh yang berkali-kali di berbagai sesi selalu mengingatkan, dalam hidup ini kita hanya perlu ingat dua hal, kematian dan Tuhan gitu. Tapi saya betul-betul, aduh nih kalau saya nggak tahu ya, COVID itu saya bukan takut, nggak tahu apa takut meninggalnya atau takut COVID-nya, tapi yang jelas saya baru pertama kali merasakan seluruh badan itu betul-betul cemas itu, seluruh komponen tubuh saya merasa sangat ketakutan, sampai akhirnya saya akhirnya minum obat, minum macam-macam. Kemudian saya terus berpikiran, saya overthinking ya, aduh kalau saya COVID bagaimana keluarga saya, bagaimana tetangga saya, dan seterusnya. Sampai akhirnya saya semakin berpikir keras, semakin saya lemas gitu. Akhirnya saya udah namas maranam, akhirnya terus mencoba, ya Tuhan, Baba, apa sih yang namanya mempersiapkan kematian gitu. Saya benar-benar bingung gitu, tapi saya terus ingat pesannya Profesor Suresh. Jadi kita harus mencoba memahami, mempersiapkan diri seperti itu. Sampai akhirnya saya malam-malam masuk ke ruang sembahyang, ke altar begawan, saya bilang, saya ingat kalimat Profesor Suresh, saya tiru. Baba, saya udah capek dengan cemas ini. Saya capek, saya serahkan semua kepada begawan, saya bilang gitu. Nah, tiba-tiba setelah itu saya dapat insight, akhirnya saya bisa melihat diri saya mencoba membawa kesadaran ke dalam jantung saya, paru-paru saya bilang, saya minta maaf, mungkin selama ini saya kurang memperhatikan kesehatan, kemudian saya bilang, saya mungkin tidak memanfaatkan tubuh ini dengan baik, seperti itu. Jadi saya sejak kemarin merasa sudah agak rilis itu, saya udah rilis stres saya, sudah mulai tenang, kemudian saya tetap minum obat, begitu. Tapi yang penting sekarang merasa lebih nyaman, begitu. Saya akhirnya baru merasakan yang namanya pasrah, surrender itu ternyata seperti itu. Jadi saya kembalikan, ini Baba, saya serahkan semua, saya nggak mau cemas, karena kalau cemas, saya tidak bisa juga namas maranam dengan baik, saya tidak bisa melakukan tugas dengan baik, seperti itu. Jadi itu sih Mbak, jadi saya ternyata lebih kepada konflik dengan diri sendiri ya, dengan diri sendiri, dengan overthinking dari kejadian itu gitu. Tapi itu sih pengalaman saya dalam seminggu ini. Terima kasih, Sairam. Oh, terima kasih. Begitu hangat, terharu dengan pengalaman. Ya. Iya. Iya, Profesor Suresh, saya betul-betul saya sampai buka lagi semua video-video Profesor Suresh. Saya ingat kalimatnya, saya ikutin. Baba, saya capek ini, saya capek dengan cemas. Saya bilang, saya udah kehabisan apa ya, semua knowledge, semua ilmu itu kenapa tidak bisa saya implement gitu. Sampai ada insight gitu, saya betul-betul melihat Baba memijat saya, punggung saya, dan saya merasa hangat begitu, Profesor Suresh. Dan hari ini saya fresh gitu, lumayan lah. Sairam. Oke, boleh dia kayak apa? Tapi soalannya, mengapa menjadi macam keadaan seperti itu? Apakah yang telah trigger Cik Ayu ni mengalami kesakitan ini? Apa yang menjadikan kesakitan ini sebenarnya?
Sairam, Brother Suresh. Yes. Kejadian seperti ini bukan hanya dialami oleh Sister Ayu sendiri, saya juga mengalami hal yang sama. Oh. Gak tahu kenapa tiba-tiba banyak sekali energi negatif itu berjalan di sekitar kita. Tentu bukan berarti kita kurang sembahyang atau kita kurang berdoa atau kurang nama sembahyang, tapi memang belakangan ini dan mungkin sampai akhir bulan ini banyak sekali energi negatif yang mengganggu banyak orang. Saya juga merasakan hal yang sama. Tadi malam pun saya merasakan hal yang sama. Tapi solusi untuk yang satu ini yang seperti dilakukan oleh Sister Ayu luar biasa, yaitu saya juga lakukan hal yang sama. Saya duduk bersama suami, kemudian menyampaikan suami apa yang dialami oleh badan ini. Kemudian dapat petunjuk dari suami untuk perlu istirahat yang cukup. Suami bilang perlu istirahat yang cukup karena mungkin kita terlalu sering menganggap tubuh kita ini seperti robot sehingga kita tidur tidak cukup, kemudian kurang menjaga tubuh ini. Dan setelah mendapat petunjuk dari suami, tadi malam saya berhasil tidur dengan waktu yang cukup panjang sampai bangun juga agak kesiangan. Saya merasa sangat fresh sekarang. Tapi memang Brother Suresh, kejadian atau kecemasan atau rasa anxiety ini nggak tahu munculnya dari mana, tanpa alasan, tanpa sebab. Tapi menurut saya solusinya ya kalau kita faith, kalau kita percaya suami menjaga kita, chanting, semuanya akan selesai. Sairam. Anxiety ataupun pemikiran seperti ini kadang-kadang wujud kerana tiba-tiba kita rasa kita sendiri di dalam dunia ini. We are alone. Tidak ada sesiapa yang tolong kita. Tidak siapa-siapa. Tiba-tiba kita rasa, apa akan jadi kalau ini berlaku? Apa akan jadi kalau itu berlaku? Dan tiba-tiba bila kita memikirkan benda-benda seperti ini, maka pemikiran seperti ini akan terus mendalamkan lagi ke dalam zon stres. Bila kita sudah dalam zon stres, kita sukar untuk keluar. Jadi dia akan tarik. Jadi satu fikiran cukup. Maka satu fikiran itu akan tarik kepada satu fikiran yang lain. Satu fikiran yang lain akan lagi dalam. Dia tarik sampai kita tidak tahu keluar. Maka dalam keadaan itulah dipanggil anxiety attack. Anxiety attack means tiba-tiba kita terasa bahawa sesuatu tekanan di dalam diri kita. Jadi apa yang Brother Danish bagi tahu ialah bila kita sudah mula merasa seperti ini, di situlah kita harus jangan Gayatri mantra, suami mantra suami dan sebagainya. Kita kena tukar balik pemikiran kita bahawa apa-apa terjadi, saya ialah Tuhan dan saya tidak saya Satchidananda, saya Parama Akanda Brahman dan sebagainya. Jadi kalau kita sebutkan perkataan-perkataan seperti ini dan ini akan memberikan kita keyakinan. Keyakinan inilah yang akan menukar status kita. So sebab itulah tiba-tiba sister ingat balik tadi apa yang kita buat satsang ini ataupun perkataan-perkataan Bhagawan Baba. Inilah saat-saat yang kita harus pegang kepada apa Bhagawan bagi tahu kepada kita supaya kita boleh tukar sama sekali. Dan tidak lagi mengalami keadaan seperti ini di masa depan juga. Ketiga pula, perkara yang penting sekali, kadang-kadang apa yang berlaku ialah pemikiran seperti ini will attract pemikiran yang lain. Ini penting daripada segi sains. Bila kita sudah fikir negatif, pemikiran negatif akan menarik lagi balik pikiran negatif yang lagi kuat, lagi banyak. Jadi fikiran negatif itu akan menjadi besar sehingga kan dia menjadi macam lubang yang besar. Dan tiba-tiba kita masuk dalam lubang itu. Siapa wujudkan lubang yang besar? Kita juga. Kita sendiri wujudkan lubang yang besar, kita sendiri masuk ke dalam lubang itu. Jadi ini kegiatan kita yang kita buat. So, penting sekali di dalam spiritual, itu sebab Bhagawan bagi tahu selalu fikir bahawa saya ada bersama. Jangan letak saya di depan, jangan letak saya di belakang. Letaklah saya, biarlah saya berjalan bersama-sama.
Artinya kita haruslah tahu dan fikir bahawa suami berada bersama dengan kita dan tiap-tiap saat dia ada bersama dengan kita dan tidak perlu kita lagi bimbang. Jadi siapa-siapa yang bagi tahu, saya selalu bagi tahu, jangan bimbang. Bimbang artinya kita tidak ada keyakinan. Apabila kita sedikit bimbang artinya kita tidak ada keyakinan lagi. Tak mau lagi. Tak apa. Esok saya tahu suami akan tolong saya. Jadi inilah cara bagaimana seseorang spiritual harus fikir. Thank you, brother. Thank you so much. Sayram, terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Ada beberapa teman yang chat mau berbagi. Saya panggil terlebih dahulu Sister Eka Yudayanti. Silakan, Sis Eka, Eka, Sayram. Sayram, Mbok Dek, Sayram, Blieka, Sayram, brother and sister, Prof. Suresh. Sayram. Saya ingin berbagi berbagi pengalaman saya. Jadi seminggu ini saya mengalami gejala-gejala menjurus ke COVID. Kebetulan di kantor sudah positif ada, tetapi saya hasil rapid saya adalah negatif. Kemudian karena ada hasil swab teman positif, jadi saya inisiatif sendiri untuk isolasi mandiri di rumah. Kemudian saya laporlah kepada klinik, ke rumah sakit, kemudian saya ikuti arahan dari rumah sakit. Dari rumah sakit sendiri suruh saya isolasi karena saya tersuspek karena belum tahu saya positif atau negatif. Kemudian saya melakukan ronsen, kemudian melakukan cek darah. Terakhir kemarin Selasa pagi saya tes swab. Saya berangsur-angsur pulih karena saya rasa saya sehat. Tetapi yang terjadi adalah hari ini jam 9 pagi saya mendapatkan hasil terkonfirmasi positif. Begitu sedihnya saya sampai saya bilang saya yang benar-benar sehat, sudah kembali pulih, jadi merasa down gitu. Yang dipikirkan bukan diri saya, tetapi bagaimana anak-anak saya, bagaimana suami saya yang saya kontak kemarin Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian saya berpikir, kemudian banyak telepon, banyak ini menguatkan saya. Terakhir yang saya lakukan adalah saya memang menangis, sampai sekarang pun saya berusaha untuk tegar. Kemudian saya biasa setiap sore saya melakukan doa, melakukan persembahan, saya rudram, saya gayatri, sambil menangis sama Baba bahwa saya bisa melaluinya seperti itu. Di sini saya ingin berbagi bahwa saya ingat pesan Bro Suresh waktu saya ikut sebulan yang lalu, bahwa suami akan menjamin bahwa kalau kita yakin dan percaya sama beliau. Sekarang pun saya berusaha untuk yakin kepada beliau, karena saya tahu sendiri kondisi badan saya berusaha untuk sadar bahwa saya ini adalah terkonfirmasi positif. Jadi intinya adalah bahwa saya berusaha untuk selalu yakin kepada beliau, baik saya bisa melewati semua ini. Tetapi dalam hati saya tidak bisa dipungkiri, saya merasa cemas seperti itu. Itu saja Mbok Dek, mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada brother and sister bahwa memang saya orangnya disiplin protokol kesehatan, tetapi ketika imun kita turun, mungkin kecapean, mungkin terlalu lelah, disitulah kita harus merasa waspada karena si virus sendiri akan masuk. Jadi, brother and sister, teman-teman sekalian, tolong jaga imunnya. Apapun yang terjadi, imun itu sangat-sangat penting. Jika imun sudah tinggi, itu kita pasti akan terhindar. Tetapi kalau sudah imun drop, protokol kesehatan dilakukan, tetap saja si virus itu masuk. Saya adalah contohnya sendiri. Terima kasih, semoga teman-teman, brother and sister,
diberi kesehatan, diberi kekuatan jika memang mengalaminya. Semoga sehat semua, suami memberkati. Om Sairam. Om Sairam. Sairam Eka, terima kasih banyak sharingnya. Semoga cepat sehat, semangat menghadapi semua ini. Maaf ini internet saya gangguan, Prof. Ada lagi? Ya, Sairam. nanti di backup. Sairam. Ya, Sis Ayu mungkin bisa backup Moda dulu, geng. Ya. Ya. Bro Giri mau sharing? Sairam, Bro Giri, silakan Sairam. Om Sairam, saya pertama-tama mendoakan untuk Sister Eka Yudayanti, semoga selalu diberkati oleh Begawan. Ya, persis hari ini tadi pagi saya merasa sangat, mungkin seperti Bro Danes atau Mo Ayu ya, rasanya drop sekali. Jadi bangun pagi itu pingin tidur lagi itu loh, dan dari kemarin malam itu rasanya ada sekarang tuh rasa kekhawatiran tuh sedikit aja bersin rasanya aduh gimana gitu, khawatirannya lebih banyak nih untuk saat ini tuh. Bersin aja rasanya udah khawatir gitu. Kalau dulu bersin berkali-kali juga biasa gitu ya. Dan saya dipijitin oleh teman dan malah tambah lelah, dan harusnya hari ini tuh pagi-pagi harus ke kantor itu. Dan terlebih sebenarnya kita sih sebenarnya pinginnya tuh kayak di rumah, dia untuk istilahnya untuk stay at home lah gitu ya. Cuma kadang-kadang memang tuntutan pekerjaan, apalagi misalkan kayak saya tuh keliling-keliling outlet yang sangat umum, sangat tempatnya sangat terbuka gitu ya. Di Bandung kebetulan ada 5 outlet, jadi keliling-keliling itu, dan itu sebenarnya ya cukup gini juga kalau mikirin kekhawatiran lagi, tapi tetap protokol tetap kita lakukan itu. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sharingkan di sini adalah mengenai meditasi cahaya yang teman-teman sudah dengar dari sharing Profesor Suresh, sangat sering lah ya. Di dalam meditasi cahaya itu kami sedikit modifikasi sebenarnya, ditambahkan afirmasi seperti itu ya. Jadi setelah cahaya itu, biasanya kan cahaya dari kaki atau ke kepala, kami tambahkan lagi misalkan menyinari cahaya di organ-organ tubuh kita, mulai hati, paru-paru kami lamain itu ya, kemudian tenggorokan, kami lamain ada cahaya kasih di dalam tenggorokan, di hidung kami bayangkan hidungnya terlindungi dari virus, dari kuman dan sebagainya seperti itu, sehingga tidak ada lagi segala penyakit tidak akan datang kepadaku, kan seperti itu yang di doa tersebut. Habis itu tadi pagi saya paksakan untuk Surabatam, chanting dan sebagainya. Sudah sebenarnya udah mau dalam tanda kutip tumbang, mau langsung ke tempat tidur saja, tapi saya paksakan. Habis itu saya lawan dengan bajan seperti itu. Entah bagaimana yang terjadi setelah bajan itu rasanya kok kayak di charge gitu loh, kayak di charge dan kayak bangkit lagi seperti itu, dan akhirnya normal lagi. Dan tapi karena takut kekhawatiran, akhirnya istirahat lagi seperti tadi Sister Eka bilang atau Bro Danis bilang tadi kan, tetap istirahat, akhirnya istirahat. Dan karena tuntutan pekerjaan lagi, akhirnya habis Jumatan ke kantor keliling-keliling lagi dengan protokol pastinya. Dan untung saja tadi setelah mandi masih tetap fresh. Saya khawatir aduh nih bawa keluar takutnya gimana, ada yang nyaranin isi balur dengan kayu putih segala macam, dan semua ya kita akan berusaha untuk hal itu. Dan di sini kami ingin sharing bahwa mungkin meditasi cahaya itu sangat bagus sekali, ditambahin lagi dengan afirmasi misalkan yang mana rasanya sakit, atau misalkan saat sekarang itu ya mungkin hidung atau paru-paru, tenggorokan dan sebagainya, kayaknya bisa dilamain di sana gitu. Om Sairam, terima kasih. Terima kasih. Ya, Om Sairam. Terima kasih Bro Giri. Jadi Profesor Suresh, ini sebagian besar kita mengalami kecemasan terhadap COVID ya, karena situasi di Indonesia saat ini tidak lebih baik ya, tapi justru lebih crowded penanganannya. Tapi tadi kita sudah mendapatkan penguatan dari Profesor Suresh, kita harus mengelola kecemasan kita ya. Jadi semoga kita tidak terjerumus ke dalam lubang kecemasan yang semakin besar. Terima kasih.
Mungkin para bakta yang lain bisa sharing lagi. Silakan, bisa langsung saja. Saya sementara take over dari si Sumarini nih ya, karena sinyalnya terganggu. Mungkin yang lainnya bisa di sini, atau mungkin Pak Eka ada mau sharing, Sairam. Oh, Pak Putu Ati Agama ya. Silakan Pak Putu. Om Sairam. Ya, Om silakan Sairam. Pak Putu, Sairam. Kedengaran nggak nih? Kedengaran Pak, jelas. Oke, Sairam yang ingin menguatkan Eka Dwi Yudayanti bahwa yakinlah bahwa Baba itu pasti akan melindungi kita. Eka. Pasti. Ya, maaf. Mungkin ada 2 HP yang nyala ya, Pak. Oke, silahkan Pak. Jadi di sini mungkin kalau saya sih ya dibantu juga dengan banyak gembira ya. Makanya saya selalu sering bercanda gitu. Katanya sih memang kalau kita selalu gembira sehingga mengurangi stres kita. Tapi yang satu lagi yang saya yakini adalah bahwa Baba pernah bilang, sekali engkau mendekati aku, maka aku akan melindungimu. Saya yakin itu aja sebenarnya itu. Ya mungkin kalau kondisi dengan kondisi Eka begitu ya, mungkin keresahan, kekhawatiran mungkin ada. Tapi saya pernah merasa ya, nggak tahu itu apa kena atau gimana ya. Saya pernah merasa sesuatu yang, karena saya tiap hari kerja dari Januari sampai sekarang itu masih kerja gitu loh. Dan menghadapi banyak orang. Keyakinan saya terhadap sesuatu bahwa baik di belakang saya, di atas saya, di samping saya itu Baba, itu yang menguatkan saya nggak khawatir gitu. Bukan berarti confident, bukan berarti mengabaikan bahwa hal ini adalah suatu yang luar biasa, tapi saya menumbuhkan rasa keyakinan saya sehingga saya menjadi kuat gitu loh. Sehingga tumbuh suatu kekuatan spirit di dalam diri saya, bahwa di dalam hati saya ada Baba. Saya mencoba selalu minum sesuai dengan apa petunjuk yang ada ya, memakai masker, terus minum air hangat, bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilawan gitu. Sehingga saya merasa sampai hari ini masih bisa bertahan gitu ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa. Tetapi juga bahwa apa yang dialami Eka itu memang, kalau memang udah dianggap positif, itu memang pasti akan khawatir. Tapi saya mencoba mengajak Eka, yakinlah bahwa Baba pasti akan menolong kita. Pasti. Keyakinan itu harus ditumbuhkan benar-benar. Saya mengalami hal yang luar biasa pernah juga gitu loh. Tetapi saya tidak ngomong. Bahkan dari kantor saya berasa sesuatu yang dimana mungkin dari segi napas saya atau tenggorokan saya atau hidung saya itu ini kayaknya ciri-ciri sesuatu. Tapi saya mencoba menekan itu. Ini saya lawan dengan keyakinan saya bahwa saya bisa. Saya harus mengkonsumsi segala vitamin, mengkonsumsi makanan, dan gairah spirit untuk hidup itu harus ada. Sehingga sampai sekarang saya masih bisa bertahan ya. Kalau volume pertemuan orang, jangan ditanya ada saya gitu. Saya selalu menghadapi orang dan berhadapan apa segala itu. Dan sampai saat ini mudah-mudahan Bapak ya melindungi saya sama keluarga. Dan saya menguatkan Eka sekali lagi. Eka, yakinlah bahwa kalau Baba sudah berkehendak engkau sembuh, pasti sembuh. Itu harus benar-benar diyakini. Benar-benar kita total untuk meyakini itu. Sairam, hanya itu yang saya ingin bicarakan di sini. Ya, Sairam.
Terima kasih. Terima kasih. Sairam, terima kasih Pak Eka. Terima kasih. Sairam, Bapak Ibu semua, mungkin kita boleh kembali ke ya, PR kita ya, homework kita tentang sharing bagaimana menghadapi konflik. Mungkin ada yang bisa sharing terkait dengan hal itu. Sairam. Oke, Sairam boleh sudah kembali. Ya, ya. Ya, sudah kembali. Sairam, Prof. Suresh. Ya. Terkait dengan beberapa teman kita yang positif COVID, mungkin kita bisa minta sharing dari Prof. Suresh bagaimana kita menghadapi ini dengan lebih tenang. Karena pada kesempatan ini kebetulan saya juga baru dapat masukan dari sister kita bahwa salah seorang dokter kita juga sekarang sedang dirawat karena COVID dan ayahnya baru meninggal, baru habis ini. Jadi sangat perlu kita mendapat pencerahan, bimbingan dari Prof. Suresh agar kita tenang menghadapi semua ini. Terima kasih, Prof. Sairam. So daripada sudut emosi, yang penting sekali tadi ada sister bagi sharing. Yang penting sekali kita punya immune system mesti bagus. Tetapi apabila kita sudah menghadapi atau mengalami COVID, yang pertama sekali mungkin kita takut. So ataupun orang akan takutkan kita, ataupun kita sudah banyak tengok dalam televisyen, so kita fikir bahawa dengan COVID sesuatu akan berlaku, jadi kita mula takut. Ketakutan itu kadang-kadang akan menurunkan immune cells kita. Bila kita takut, kita akan trigger kita punya sel-sel dan terus daripada stres tu kita akan dapatkan kekurangan immune cells. Dan dengan ini akan menambahkan keadaan itu menjadi lebih tak baik. So, pertama sekali, apa yang kita tidak harus kekurangkan ialah, atau tidak harus mengurangkan ialah keyakinan. Kerana dengan keyakinan, kita mesti dapat keberanian. Okey, sudah berlaku, ini memang sudah berlaku, jadi badan ini mesti boleh pulih dan kita mesti mempunyai keyakinan supaya immune cells tidak dapat dikurangkan. Dengan ini, bila kita menghadapi doktor ataupun kita berduduk dengan hospital ke apa-apa, jangan fikirkan banyak benda yang akan memberikan kita beban ataupun apa akan terjadi dan sebagainya. Jangan bimbang perkara bila kita selalu dan juga tumpu perhatian kepada pernafasan. Kerana apabila kita nafas, yang hari itu saya sudah beritahu, tarik nafas 4, simpan 4, lepaskan 4. Jadi bila kita tarik 1, 2, 3, 4, simpan 1, 2, 3, 4, lepas 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita buat ini 9 kali, tiap hari, ini akan juga memberikan kita banyak ketenangan dan juga ini akan memberikan kita satu lagi cara bagaimana kita boleh dapat melepaskan diri daripada stres. So, then daripada apa doktor bagi kita ubat dan sebagainya, jadi kita boleh diubati dengan ubat yang diberi. Tapi untuk sebagai seorang yang sudah mengalami sakit, bukan saja COVID, apa-apa kesakitan, jangan hilang keyakinan. Itu yang penting sekali. Om Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Teman-teman kita yang sedang terkena COVID ini juga sedang mendengarkan sharing kita. Semoga beliau kuat dan senantiasa dalam lindungan Begawan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Bapak Ibu, boleh kita lanjut tentang topik kita, yaitu pengalaman kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup sehari-hari, di mana kita berusaha menghadirkan Begawan dalam menyelesaikan masalah kita, bukan dengan cara kita sendiri, tapi kita gunakan cara Begawan. Nah, apa Bapak Ibu berkenan sharing pengalamannya? Silakan langsung di-unmute. Karena ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua, Sairam. Sairam, silakan Bapak Ibu. Om Sairam. Om Sairam.
Pak Made Switra, silakan Pak Made. Prof. Suresh, ini Pak Made Switra, bukan Pak Putu Switra. Putu Switra presiden. Banyak nama sama. Different people. Silakan, ya, silakan Pak Made, silakan Sairam. Sairam Prof. Suresh, Sairam semuanya Bakta saya. Sairam Bapak. Ini sedikit ada satu pengalaman saya. Bukan dalam 1 minggu, bahkan sudah ada 1 bulan ini. Kalau tadi dari siapa itu mengatakan rasa ketakutan sekali, tapi saya kebalikannya. Jadi setiap permasalahan yang saya hadapi, kok muncul satu keberanian yang sangat tinggi. Ini yang saya takutkan gitu. Nah, untuk sangat-sangat sekali saya takutkan, seperti contohnya, baik itu permasalahan di dalam rumah tangga, jadi kok saya selalu berbicara tidak seperti biasanya begitu. Jadi panjang dan lancang begitu. Jadi saya merasa takut sekali pada diri saya, ada apa sesungguhnya, kenapa itu terjadi. Padahal di setiap hari, pagi, subuh ini kita selalu suprabatam. Kita selalu bajan, kalaupun itu sendiri, kita bajan sendiri di rumah karena ada altar kecil. Kita selalu bajan, kita selalu berdoa kepada Baba. Tapi ini muncul setiap waktu permasalahan kecil pun itu dia muncul emosinya sangat tinggi gitu. Jadi mohon untuk dapat masukannya atau bimbingannya kepada saya pribadi saya. Terima kasih, Sairam. Okay, this is an interesting one. Danish, can you translate, please? Danish? Okay. Danes left? Tak tahu lah, mengapa dia tak. Okay. Yeah. Sister? Yeah, I tried. Okay. So he said that in this 1 month, he felt that he become more confident or brave to speak something like that. And then he became afraid with that. For example, at home, he can speak a lot and then, yes, very brave in this 1 month. Dulu di rumah dia tak cakap apa-apa? Sairam, Pak Made Switra, dulu kalau di rumah bagaimana? Saya juga tadi nggak. Dulu di rumah dia tak cakap apa-apa? Tidak ada. Biasa-biasa aja. Tapi kalau ada sedikit di antara keluarga itu berbicara masalah gitu, saya langsung tinggi emosinya begitu. Oh, maksudnya Bapak menjadi lebih emosional gitu, Pak? Iya, benar. Oh, yes. Profesor Suresh, he became more emotional. Okey, adakah kita sudah meninggikan meditasi kita ataupun meninggikan mantra, Gayatri mantra dan sebagainya di dalam 1 bulan ini? Oh, maksudnya gimana ini maksudnya? Tolong bantu sekali. Ya, apakah Bapak sudah melakukan meningkatkan meditasi atau meningkatkan doa Bapak selama dalam 1 bulan ini? Oh iya, saya sedang menghafal 1 mantra. Ingin tahu banyak mantra begitu sebenarnya. So inilah yang berlaku. Artinya apabila kita kita selalu sebutkan mantra, kita buat spiritual, satu sistem akan berubah. Sistem kita akan berubah. Cara kita mendampingi dunia ataupun cara kita pendekatan kita akan bertukar, persepsi kita akan bertukar, vibration kita akan tukar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di dalam keadaan seperti ini kan tiba-tiba kita terus connect dengan satu keadaan, mungkin kita akan berasa banyak apa yang kita nampak, kita boleh tiba-tiba faham apa erti itu kesedihan, apa erti orang itu betul-betul rasa dan sebagainya. Kita boleh rasa emosi itu dengan tinggi. Orang-orang yang halim dan orang-orang yang begitu tinggi, mereka lihat bunga pun mereka boleh menangis. Tiba-tiba dia tengok bunga yang begitu cantik, tiba-tiba dia boleh dapat air mata keluar. So ini semua adalah satu perubahan yang baik, bukan perubahan yang tak baik. Ini perubahan yang baik.
Dulu oleh kerana kita tidak begitu sensitif, tapi oleh dengan spiritual kita, sensitivity kita sudah jadi tinggi. Jadi apabila kita sensitivity sudah jadi tinggi, kita terus melakukan apa yang kita lakukan dalam spiritual kita ini, akhirnya kita akan dapat seimbangan itu, kita akan dapat balance itu. Ini hanya satu fasa sahaja. Fasa ini akan tukar dan kita akan terus rasa macam biasa setelah 1, 2, 3 bulan macam tu dan kita boleh balik. Tapi kadang-kadang apabila kita mula buat sesuatu dengan intens, sistem kita akan berubah sedikit. Itu sahaja. Ya, Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Sairam. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan dengan intens meditasi atau berdoa, akan terjadi perubahan dalam diri kita. Nah, masa transisi ini mungkin kita menjadi sensitif, emosional, seperti itu ya Profesor Suresh. Ya. Nanti kita akan menjadi stabil. Ya, lepas tu kita akan. Terima kasih Sis, terima kasih Sairam. Ada orang mula buat meditasi, yang pertama mereka akan rasa ialah tiba-tiba mereka rasa marah. Ini satu lagi. Tiba-tiba dia rasa fikiran yang tak bagus semua keluar. Bila kita buat meditasi, mula-mula mungkin perubahan seperti ini akan berlaku. Tetapi kita mesti tidak putus asa dan terus mempraktikkan meditasi itu, fasa itu pun akan berubah. Tiba-tiba kita akan dapat lihat ketenteraman dan sebagainya. Semua ini ialah sebab bila kita buat ni, banyak benda yang ada di dalam kita, hati kita. Banyak emosi, banyak benda yang kita terbenam, semua terbenam, pendam dalam hati kita. Jadi maka kita buat spiritual ni, semua akan keluar. Jadi ini merupakan fasa saja. Dan lepas tu kita akan dapatkan balance. Sekarang Brother Suresh. Yes. Brother Suresh, mungkin Brother Suresh bisa bantu ceritakan yang bagaimana Dewa Shiva itu mengeluarkan semua racun dari dia punya tubuh. Yang pertama semua keluar racun, semua yang negatif, semua yang past also semua keluar. At last baru pelan-pelan kita itu bisa menjadi orang lebih suci dan lebih baik. Mungkin Brother Suresh bisa berbagi cerita itu, Sairam. Ya, so apa yang berlaku ialah mengapa racun itu keluar, Siva punya cerita. Ya, this is called churning of the ocean. Ya, dia dapat ular yang besar itu merupakan macam tali. So satu bahagian, satu tempat dewas yang tarik, satu lagi benda itu ditarik oleh asura. Asura artinya orang-orang negatif. So di dalam positif negatif dia masih tarik, tiba-tiba itu racun keluar daripada laut. Racun itu bila dia keluar, orang semua tahu bila racun itu jatuh atas bumi, maka racun itu akan jadi banyak akan dirosak. Jadi bila racun itu keluar, siapa yang buatlah Lord Shiva lah yang ambil racun itu dan dia terus telan sebab dia menelan racun itu. Bila dia menelan racun itu, Parvati iaitu isteri Shiva itu pegang kepada kepala dia supaya poison itu yang poison apa dipanggil? Poison? Racun itu tidak akan keluar, tidak akan sampai ke hati dan racun itu tidak akan sampai ke kepala. Tadi itu sebab kita lihat leher Shiva ialah biru. Racun disangkut di sini. So ini adalah satu cerita yang begitu penting sekali. Sebab apa yang dimaksudkan dengan asura dengan dewa yang tarik tali ini ialah bila apa-apa kegiatan yang kita buat, apa-apa yang kita buat di dalam dunia, mesti faham bila kita buat positif dan negatif mesti tarik. Dan daripada situ mesti keluar racun. Kita boleh lihat, kalau kita buat aktiviti sai pun, ataupun kita buat seva pun, apa-apa pun, mesti ada satu dua gaduh, ataupun tidak semua akan tidak fikir satu sama lain, ataupun sesuatu benda yang mungkin orang lain sebut itu mungkin tidak disukai orang lain, dan sebagainya. Inilah racun. Jadi bila racun keluar daripada itu, siapakah yang dapat menelan racun itu?
Sehingga kan tidak mau membesar-besarkan isu itu. Tak apa, saya minta maaf dan sayalah telan. Bila saya telan poison, racun, jangan racun itu sampai ke hati. Jangan racun itu sampai ke kepala. Bila sudah di kepala, pemikiran diracuni, maka kita akan merosot. Bila hati diracuni, maka kita pun akan rosot. So, kita haruslah ditangani di sini supaya jangan sampai ke kepala, supaya dia meracuni persepsi kita ataupun meracuni hati kita. So, dengan inilah baru kita boleh diselamatkan daripada apa-apa yang kita buat di dalam ini. Semua macam itu. Kita boleh lihat bila ada masalah dalam center, masalah dalam organisasi, masalah dengan keluarga dan sebagainya, mesti artinya masalah mesti ada. Tapi siapakah yang akan menelan racun itu? Dan siapakah yang akan menyelamatkan keadaan seperti itu? Dialah Siva. Dan bila dia ambil itu racun, janganlah racuni persepsi ataupun racuni hati kita. Jadi dengan inilah baru kita boleh selalu pure. Selalu boleh kita jaga purity kita. Kalau tidak nanti persepsi kita atau pemikiran kita ataupun apa-apa yang kita pandang diracuni, maka kita tidak boleh dapat lagi mengalami ketulinan kita. This is the Siva punya cerita lah tu. Oke. Ya, Sairam, luar biasa ya. Mungkin menyambung cerita dari Profesor Suresh, Bapak Ibu yang lain ingin sharing tentang pengalamannya dalam menyelesaikan masalah atau bagaimana menghadapi konflik. Silahkan. Di sini ada konflik. Yang pertama sekali, yang penting sekali apa yang kita ceritakan, apa-apa masalah yang kita ada, sebelum kita lompat dan mau menyelesaikan, panggil bagawan di situ. Suami, ini ada satu masalah, tolonglah menyelamatkan kita, dan baru. Jadi artinya kita sedar bahawa suami ada di situ. Selalunya apabila kita panggil seperti itu, kesudahan masalah itu mungkin berlainan daripada apa yang sebenarnya. Tiba-tiba kita ada satu solusi yang akan dikeluar. Yang akan keluar, sorry. Iya. Profesor Suresh, tapi berapa lama biasanya kita butuh waktu untuk bisa memanggil suami dan mendapat petunjuk? Oh, itu bukan macam ini. Kalau kita ada satu masalah, suami saya akan panggil suami sekarang. Sekarang mesti datang. Bukan macam tu. So artinya kalau macam tu semua orang ada masalah, mau gaduh, suami, mesti suami tak datang. So artinya bila kita di dalam satu masalah, yang penting sekali mengapa kita panggil suami ialah untuk kita bertenang. Jangan kita lompat dengan hati yang panas, pemikiran yang kacau dan sebagainya, masalah itu akan menjadi lebih teruk. Jadi bila kita panggil suami, kita berhati-hati, kita panggil suami, maka cara kita nafas 4-4-4. Bila kita nafas seperti ini, stres itu tidak ada. So di dalam keadaan seperti itu, kita begitu tenang sekali sehingga kan kita boleh lihat apa masalah di depan dengan hati yang tenang. So kalau kita sudah menjadikan ini sebagai tabiat, sebagai habit, maka selalu kita boleh buat seperti itu. So, tetapi kebanyakan sekali apabila kita ada dalam masalah, kita terus akan lompat, terus akan buat sesuatu dengan hati yang panas dan sebagainya, dan itulah saat di mana kita akan hilang diri kita. Bila kita hilang diri kita, maka kita akan terus marah, kita akan terus benci dan segalanya. So apa yang kan satsanggatvam nisanggatwe, artinya bila kita di dalam kawalan grup yang begitu baik sekali, bila kita satsang, apa yang terikatan itu kita tidak ada. So, apa yang kita buat sekarang bila kita panggil suami ialah perikatan, apa yang kita ikatkan dengan hati kita itu tidak ada lagi. Kita akan lihat secara objektif semua benda. Dengan itu baru solusi yang baik akan keluar. Oke, terima kasih. Mbak Ode sudah kembali ya? Sairam. Ya. Ini keluar cari sinyal. Oke. Apakah sudah masuk suaranya? Ya, jelas sekali Mbak Ode. Ya, Sairam. Sairam, Prof. Suresh.
Sairam, Sairam. Ya. Bapak Ibu ada yang mau berbagi lagi? Saya boleh sharing, Bude? Oh, boleh. Silakan. Silakan bisa di... Sairam, Bro, Prof. Suresh dan Sairam. Bapak sekalian. Terima kasih waktunya. Jadi saya mau sebelum bercerita mau menggarisbawahi sedikit bahwa memiliki pergaulan satsang ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya akan memberikan contoh real gitu. Real. Jadi saudara saya di Bali tidak beruntung memiliki satsang seperti ini gitu. Jadi kalau saya punya masalah dengan teman-teman saya itu sangat cepat selesai karena kita bisa saling saling menasihati. Tapi kalau di Bali, kalau kita menasihati lebih sedikit, mereka akan marah gitu. Jadi akan sulit. Nah, saya ada konflik gitu. Ada konflik gitu. Jadi kakak sama adik saya konflik gitu. Ada sesuatu yang tidak disepakati. Ini mungkin sekitar belum sampai 1 bulan. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk bertanya kepada orang pintar. Kalau di Bali mungkin namanya Balian ya. Jadi bertanya ke orang pintar, ditentukan harinya. Sebenarnya sih mereka ini berkonflik sebenarnya karena kurang saling mengasihi kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin kasus ini perlu untuk saling meningkatkan interaksi gitu. Jadi singkat cerita, waktu hari H akan berkunjung bertanya kepada orang pintar itu, saya karena di Jakarta yang dapat dilakukan adalah yang terbaik itu adalah ya berdoa. Gitu. Jadi saya ke altar gitu berdoa sama Baba, kemudian meditasi cahaya. Saya mengirimkan berdoa kepada Baba, mohon Baba yang tinggal di hati dukun itu, Baba yang tinggal di hati kakak saya dan adik saya, mohon Baba berbicaralah melalui orang itu gitu. Saya sebenarnya sebelum mereka berangkat tuh saya sebenarnya udah khawatir gitu karena setiap bertanya kepada orang ketiga pasti ada konflik baru gitu. Jadi saya dengan serius berdoa kepada Bagawan agar Bagawan berkenan menuntun agar ada solusi yang terbaik. Gitu. Nah, ternyata singkat cerita setelah mereka ke sana, akhirnya mereka ke sana, saya di sini berdoa di Jakarta, mengirimkan berdoa kepada suami agar menuntun mereka. Gitu. Akhirnya setelah malamnya saya ditelepon oleh kakak saya, ternyata dukun itu bilang, Balian itu bilang sebenarnya di rumah kita itu sudah tidak ada masalah, jadi nggak perlu melakukan apa-apa lagi, masalah udah selesai gitu. Jadi dengan kejadian ini buat saya sendiri ini adalah sebuah pengalaman yang baik, betapa berdoa kepada Bagawan itu sangat-sangat penting gitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan yang dihadapi sekarang di Indonesia adalah COVID gitu ya. Artinya memang kalau bicara masalah COVID ini siapa yang tidak takut gitu. Tapi saya berpikir oke, kalau kita akan ikuti protokol semaksimal mungkin, tetapi kalau sudah nasib siapa yang bisa mencegah gitu. Tapi paling nggak kita tidak menjadi paranoid gitu. Jadi saya beberapa kali memang saya selalu berusaha mengajak suami sebelum pergi ke suatu tempat. Saya berdoa kepada suami agar mengirimkan gelombang-gelombang cinta kasih kepada virus-virus kalau ada gitu, agar berkenan minggir gitu. Karena Baba pernah bilang gitu, tidak eksplisit bilang virusnya, tapi bilang bahwa hal-hal negatif itu mudah dibujuk dengan tulus gitu. Jadi saya kalau pergi kemana berdoa dulu agar Baba membersihkan virusnya agar tidak mengganggu.
Karena kita sebenarnya tidak bermaksud mengganggu dia gitu. Jadi syukur tidak ada masalah gitu. Kemudian yang ketiga, saya kebetulan memang mendampingi istri saya yang tadi bercerita sakit gitu ya. Memang kalau ada yang kepalanya sakit, sesak napas, mungkin kita udah takut sebenarnya gitu ya. Tetapi karena di rumah ya saya bertugas mengurut gitu ya, mengurut. Saya juga berdoa gitu, berdoa kepada suami agar beliau berkenan melindungi kita semua, mengusir virusnya. Mungkin pada saat mengurut dengan minyak kayu putih itu saya berdoa gitu. Artinya agar suami melalui tangan saya mengobati istri saya gitu semuanya, apa namanya, agar beliau lah yang bekerja melalui saya. Seperti itu. Nah, sementara mudah-mudahan seterusnya kita semua diberikan kesehatan. Saya yakin kita dengan perlindungan suami, dengan memasrahkan kepada suami, mudah-mudahan beliau berkenan, sehingga kita semuanya selamat atas kehendak beliau. Om Sairam, Mode, terima kasih waktunya. Kalau terlalu banyak, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Bli Sadi. Bagus sekali sharingnya. Sairam, Prof. Suresh? Yeah, Sairam. You don't need to translate it into English, ya? Clear already. Kalau boleh. Oke, Sis Ayu yang translate apa yang poin-poin yang Bli Sadi. Ada Pak Danes, Basically that basically Suresh that he had a problem in the family, then they like to go to somebody they call like a smart person, yeah, to handle the situation, you know. But Brother Sadi understand by going to this smart person also can create another thing. So what he believed basically that even Swami has mentioned, even to negative energy or to any negativity, it's easy for you to talk lovingly for not bothering you, for not taking care of you. Same like your experience, Brother Suresh, when you pass house to house, the dog bark to a lot of people, but to you, when you send love, the dog doesn't bark to you, no? Yeah. So he believed that that system is very good at this moment, to pray to Swami to protect us and also send the good vibes so the coronavirus also do not come closer to any of us. That's what he believed. Actually sebenarnya apabila kita buat dalam meditasi pun, bagi kasih sayang, sebab itu virus pun adalah satu ciptaan Tuhan. Jadi bagi kasih sayang juga, bagi kasih sayang banyak. Oh, terima kasih semesta loka sukunu bahantu. Biarlah semua virus yang ada di sana tidak akan mengganggu kita dan sebagainya. Jadi doa macam itu. Doa macam jadi apabila kita menjadikan doa seperti ini, maka kita akan ada satu force field di seluruh ini, dan dengan keyakinan yang kita tambah, kita akan mungkin diselamatkan. Nah, inilah cara bagaimana kita boleh dapat mengawal. Ya. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau berbagi lagi, dipersilakan. Sister, saya ingin menyampaikan satu hal kepada teman-teman yang mendengar semua dan sering khawatir mengenai COVID ya. Saya harus terbuka menyampaikan di sini supaya teman-teman itu ketika dengar laporannya jangan dulu terlalu percaya dengan laporan itu. Salah satu saudara kita, Sekretaris SSG Jakarta, Bro Ravi, ketika ibunya stroke harus berangkat ke India, minta tolong saya dicarikan tempat untuk bisa periksa COVID yang langsung bisa keluar laporannya dalam beberapa jam, minimal dalam bentuk 6 jam. Ternyata dia ke rumah sakit salah satu di Jakarta untuk mencek, dan sorenya dia dapat kabar positif. Dia telepon saya dalam Bro Dani, saya nggak bisa berangkat, hasilnya positif. Saya bilang tunggu dulu, jangan dulu percaya dulu laporannya, besok masuk ke lab, pergi ke laboratorium lain. Biasanya belum tentu laporan rumah sakit bisa kita percaya 100%. Besoknya pagi-pagi dia ke laboratorium Prodia yang berada di Jakarta, di Jalan Keramat. Dan dia cek di sana, ternyata hasilnya negatif. Jadi perlu saya sampaikan, karena saya juga banyak berhubungan dengan laboratorium di Jakarta,
tidak semua laboratorium itu mempunyai angka yang akurat. Ada yang memeriksa itu angkanya pas-pasan banget. Sehingga orang yang sebenarnya baik dianggap tidak baik. Itu satu. Kedua, saya harus jujur juga menyampaikan kepada teman-teman semua di sini, ada beberapa tempat yang sengaja membuat positif supaya kita membawa anggota keluarga lain untuk dicek di situ. Ya, jadi yang paling harus hati-hati, jangan terlalu cepat percaya. Tentu kepada teman-teman yang tidak mempunyai simptom, jangan panik dulu karena panik menurunkan imun body kita. Cari alternatif lain, cari tempat lain ya untuk dicek karena mungkin saja kita nggak positif. Mungkin cara hitung laboratoriumnya ke rumah sakit itu yang nggak benar. Dan kejadian ini sudah banyak sekali di Jakarta, Sister. Udah banyak sekali. Jadi tolong jangan langsung panik ya. Ada kita satu kali lagi di tempat yang kita benar-benar bisa percaya, yang kita yakin. Setelah itu jaga diri, berdoa kepada suami karena yang penting bagaimana meningkatkan imun sistem kita, itu aja. Dan mudah-mudahan dengan surrender ke suami, menjaga kesehatan, semuanya bisa baik. Sairam. Sairam, terima kasih Pak Danes. Semoga tidak ada kejadian di daerah lain. Semoga kita bisa hasil itu yang terpercaya. Sairam. Bapak Ibu, maaf ini suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas, Mbak. Ya, silakan yang mau berbagi lagi Bapak Ibu. Kita masih ada waktu karena sesi malam ini khusus sharing dari Bapak Ibu semuanya. Kita manfaatkan momen ini. Sairam. Sairam, Bapak silakan. Saya Haliman, Sairam, Prof. Suresh. Sairam, Pak. Tadi saya dengar Bro Danis cerita itu memang Suaranya benar. tidak kedengaran. Boleh diperjelas Pak suaranya? Halo, sudah jelas? Ya, dinaikkan sedikit lagi volumenya Pak. Oke, bentar saya naikin sebentar. Mungkin sudah lebih dekat full, ke sudah Mbak. jelas. Sairam, sudah jelas? Ya, ya. Sairam. Sairam. Ya, silakan lanjut Pak, silakan. Tadi cerita Bro Danis, jadi saya juga ikut kasih pembenaran dan penguatan. Satu teman sekolah saya dirawat dan dalam 3 hari meninggal, itu dinyatakan COVID. Tapi suaminya tidak begitu saja terima, jadi dia terus ke rumah sakit, dia tanyakin, dia cari informasi terus, ternyata beliaunya juga tidak COVID. Dia hanya diabetes dan saat itu diabetesnya tinggi. Nah, mungkin dia juga stres karena keadaan COVID, jadi masuk di rumah sakit, pernapasannya terganggu, terus dianggap seperti COVID. Jadi sebetulnya terus waktu beliaunya meninggal, itu dimakamkan secara cepat dengan protokol COVID. Dan keluarganya ya malam itu karena jam 5 meninggal, jam 9 dimakamkan secara prosedural COVID, jadi ya sudah mereka terima. Tapi suaminya, anaknya tetap tanya ke rumah sakit tersebut, dan 3 hari kemudian ternyata hasil labnya itu bukan COVID, tapi karena diabetes. Jadi memang betul kadang-kadang kita jangan percaya begitu saja dengan satu rumah sakit dan lab. Memang betul Bro Danis harus pindah ke tempat lain dan cari second opinion ya. Terus mengenai satsang ini yang dipimpin Profesor Sureh ini bagus sekali. Saya hari ini hanya memberi penguatan karena ada teman-teman yang kena COVID. Jadi kalau sakit itu memang semua orang akan mengalami sakit. Dan menurut pelajaran suami pun, kita ini hidup yang paling dekat adalah dengan kematian. Jadi sakit apapun jangan merasa takut, tapi kita terima, kita berdoa, kita terima dan pasrah itu
mungkin tubuh kita lebih santai, lebih bisa menerima. Jadi bisa cepat sembuh. Pengalaman saya ceritakan di sini, saya tahun 95, waktu itu saya ada di Jawa Timur, saya divonis menderita liver. Padahal biasanya saya sehat-sehat. Terus hari itu juga saya disuruh opnam ke rumah sakit. Jadi saya shock juga, waduh, seumur-umur nggak pernah masuk rumah sakit. Begitu oke, masuk rumah sakit, dia mau infus, jadi saya nggak pernah diinfus. Akhirnya saya berdoa, ya waktu itu saya belum mengenal suami, tapi saya sejak kecil sering berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, entah itu Sang Buddha atau siapa, saya tidak begitu tahu, tapi biasanya saya merasakan lebih tenang, lebih rileks. Dan hari itu saya berdoa, saya menyerahkan diri supaya otot-otot saya, tubuh saya menerima obat yang dimasukkan di dalam tubuh saya dan berguna untuk raga dan jiwa saya. Akhirnya saya dirawat dalam 2 minggu, saya sembuh. Terus karena di Jawa Timur, akhirnya saya minta pulang Jakarta. Dan setelah saya balik Jakarta, saya cari alternatif lagi. Akhirnya saya ketemu dengan dokter yang hemopati. Jadi saya tidak minum obat, tapi itu vegetarian. Jadi disuruh vegetarian selama 6 bulan. Dan itu akhirnya liver saya balik sembuh. Iya, senang sekali Pak Haliman. Terima kasih banyak sharingnya. Oke, dan Baiklah, sekarang saya Bapak. mau sharing sedikit mengenai satsang ini. Ya. Terus terang saya jadi banyak lebih sabar ya, jadi menghadapi masalah kantor, masalah keluarga. Jadi, tapi dalam sabar ini kadang-kadang muncul juga kok nggak ada istilahnya monoton ya. Apakah itu betul atau salah? Ya itu. Oke. Nanti kita tanyakan ke Prof. Suresh ya, Pak ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak Bapak Sairam. Sairam, Prof. Suresh. Ya. Apakah soalan itu? Yeah, according to Pak Haliman, these satsangs make him very patient, but this patient also make him monotone, not attractive. Is that right or not? Is that good or not? Because monotone is, I feel nothing is interesting, something like that, Sairam. Tidak, sebab apa tahu? Sebab kita selalu hidup dengan pemikiran. Jadi pikiran kita bagi, okey ni buat ni, buat itu, buat itu, buat itu, buat ini. Jadi kita lari ke pikiran kita memberikan kita peluang untuk kejar banyak benda. Tiba-tiba dengan satsang ini ataupun dengan meditasi dan sebagainya, kita tiba-tiba datang ke dasar laut. Bila kita datang ke dasar laut, kita lihat atas. Wih, bila saya atas gelombang itu, tinggi, rendah, hari-hari ada aktiviti, hari-hari ada ini. Jadi kita bandingkan keadaan sekarang daripada bandingkan daripada keadaan dulu, kita nampak monotonous, kita nampak boring dan sebagainya. Tetapi apabila kita selalu ada di dalam keadaan seperti ini, baru kita boleh dapat mengalami satu pengalaman yang luar biasa, yang lebih 1,000, 1 juta kali lebih besar daripada di gelombang. Itu sebab orang cari ini. Bila kita ada ini, lepas apabila kita sudah mengalami ketentraman yang begitu baik sekali, kemudian bila kita nak pergi kerja, kita akan kerja 100%, kita akan buat kerja kita akan dapat sesuatu yang luar biasa daripada orang lain. Sebab kita sudah jumpa rahsia itu. Jadi sekarang mengapa kita rasa monotonous ialah sebab kita bandingkan dasar laut daripada gelombang. Daripada apa yang kita ada di atas, kita sekarang sudah bawa sedikit, kita fikir bahawa atas itulah yang sebenarnya. Tetapi atas itulah sebenarnya maya, bawah sebenarnya realiti.
Bila kita nak menuju ke realiti, kita fikir maya itulah yang sebenarnya, yang memberikan kita banyak banyak pengalaman. Tetapi di dasar lautlah di apa yang kita betul-betul dapat menghayati siapa saya, mengapakah saya datang sini dan sebagainya. Jadi lebih baik kita pergi ke arah dasar laut supaya kita dapat kenal diri kita. So jangan, ini semua fasa saja. Di dalam apabila kita buat pengalaman-pengalaman seperti ini semua merupakan satu fasa saja. Fasa ini akan habis. Kemudian kita akan lihat benda ini. Ya, terima kasih Prof. Suresh. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin saya sekarang yang sharing boleh ya, Prof? Oh, boleh. Ini. Iya. Saya ketika Prof. Suresh bilang ada homework untuk kita dari sesi yang lalu, saya mencoba untuk berpegang pada homework itu, mau melihat seperti apa saya ketika saya sudah mengikuti satsang ini selama hampir 5 bulan. Saya merasakan suami sangat sayang kepada saya, kepada kita semua. Jadi suami mengirimkan berbagai hal dalam hidup kita untuk kita belajar. Walaupun hal-hal itu adalah peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan kita. Jadi saya belajar satu hal, ketika saya ingat dan berpegang kepada begawan dalam menghadapi masalah sekecil apapun, saya merasakan sekali bantuan suami di dalam menyelesaikannya. Contohnya, saya kurang sabar terhadap anak saya. Jadi, saya merasa anak saya itu harus begini seperti apa yang saya inginkan. Saya merasa saya sudah mengajarkan yang baik, jadi dia harus ikutin apa yang baik menurut saya. Tapi belum tentu cara yang saya pakai itu benar. Nah, ketika saya berdoa memohon kepada begawan agar membimbing saya untuk mendidik anak saya merasakan sentuhan dari suami dan ada perubahan saya terhadap treatment saya kepada anak saya. Jadi saya merasa sadar bahwa saya tidak selalu benar terhadap anak. Nah, dalam hal itu saya merasakan terkoneksi dengan begawan dan peran beliau saya rasakan. Tapi ada juga satu kejadian di mana saya merasa saya tidak mengajak begawan, jadi yang saya rasakan adalah ketidakdamaian di hati saya. Kalau peristiwa yang pertama tadi saya merasa damai, hasilnya damai, saya merasa bersyukur sekali. Tapi di peristiwa yang kedua ini, saya merasa karena saya tidak berpegang kepada begawan, maka dari itu saya yang dapatkan ketidakdamaian itu. Jadi dalam sehari-hari aktivitas kita pasti kita bertemu dengan orang-orang yang tidak selalu membuat kita senang. Jadi kita ingin seseorang itu begini, begitu, begini, begitu. Namun kita anggap yang bersangkutan tidak melakukan sesuai yang kita harapkan. Kita pikir yang benar itu adalah sesuai. Saya merasa mestinya orang ini begini, mestinya orang itu begitu. Jadi ketika dia tidak melakukan seperti itu, saya merasa sangat-sangat terganggu. Saya judge that person that this one already find a problem in every solution. Jadi saya judge seperti itu. Saya tidak memohon kepada begawan seperti apa saya harusnya berpikir, tetapi saya memakai cara saya judge orang bahwa, ini orang ini dia salah, dia tidak benar. Tapi apa yang terjadi dengan cara seperti itu, justru saya merasa sangat tidak damai. Seperti kata Prof. Suresh tadi, itu negativity yang ada dalam diri saya itu seperti bertambah dan bertambah. Jadi saya mesti keluarkan energi yang besar untuk mendamaikan diri saya. Jadi itu pelajaran besar sekali. Meskipun saya merasa di momen yang kedua ini sepertinya saya tidak lulus gitu. Jadi saya tidak bisa kontrol diri saya, walaupun saya tidak membuat pertengkaran, tapi saya tahu ada emosi yang besar dalam diri saya yang tidak saya bisa kontrol karena saya tidak berpegang kepada begawan. Seandainya saya berpegang kepada begawan, reaksi saya itu tentu tidak seperti itu.
Nah, itulah yang saya sadari, Prof. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan di saat saya tidak berhasil ini, saya perlu sekali bimbingan seperti apa agar kita bisa konstan membawa begawan dalam setiap masalah ataupun peristiwa yang kita hadapi. Karena saya yakin pasti suami yang mengirimkan saya untuk menghadapi masalah ini agar saya belajar. Tetapi kenapa saya bisa lepas, seperti lepas genggaman dari suami yang ujung-ujungnya saya sendiri rasa tidak damai di momen itu. Meskipun tidak bikin keributan, tetapi saya rasakan ketidakdamaian itu dan itu merugikan diri saya. Sairam, Prof. Terima kasih. Sairam. Pengalaman yang baik sekali. Sairam. Sairam, Pak Komang, Sairam, Pak, silakan. Mungkin selamat malam, Prof. Selamat malam. Mungkin ini sedikit berbeda. Mungkin sini ada petinggi-petinggi SAI. Sudah saatnya sepertinya kita yang punya juga beberapa psikolog, orang-orang yang ajaran-ajaran suami ini kan, karena di luar kita banyak persoalan-persoalan masyarakat yang mungkin lebih parah dengan kita. Kita kan banyak ada Stay Rescue, ada LPSSI, ada juga lembaga-lembaga lain. Nah, ini kenapa kita tidak mengangkat materi tentang kegelisahan dan ketakutan ini yang memang ada sebuah ini yang ada teaching begawan yang bisa membuat sebuah hotline gitu di Indonesia, sehingga beberapa kita akan bisa sumbangsi kita, sewa kita kepada masyarakat Indonesia yang sekarang ini mengalami tekanan COVID, tekanan mental, ya mungkin juga beberapa tekanan daripada ekonomi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang di luar. Karena ketahanan kita mungkin di orang-orang saya ini, nah ini ide saya gitu ya. Persoalan ini hampir banyak sekarang ini kan. Maka ada juga saya melihat ada sebuah organisasi compassion itu, malah dia membuat sebuah pengaduan kepada orang-orang yang sudah sampai mau bunuh diri gitu. Sampai mau bunuh diri, dia sedikit mungkin dia bisa ngomong, bisa menggagalkan untuk keinginan itu. Nah, ini bagaimana kita sebagai organisasi, kumpulan organisasi SAI yang memang sering sewa, sering membantu orang terjadi bencana alam, membantu orang kegiatan-kegiatan. Nah, ini sekarang yang terjadi di luar sana ini adalah terjadi ketakutan mental. Kenapa kita tidak membuat sebuah hotline yang memang beberapa kita ini kajian gitu ini untuk kita semua. Terima kasih, J. Sairam. J. Sairam, terima kasih Pak Komang. Idenya bagus sekali ya. Tapi saya pikir mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Suresh, bahwa dengan diri kita bertransformasi, maka kita akan otomatis menjadi ideal example bagi yang lain. Jadi kalau ide seperti itu sangat-sangat bagus, mungkin nanti dari Dewan Ketua dan pengurus akan membahas di sesi yang lainnya. Nggih, Pak, nggih. Sekarang kita akan minta kepada Prof. Suresh untuk memberikan penguatan kepada kita tentang sharing-sharing yang sudah kita berikan. Sairam, Prof. Ya, terima kasih. Saya rasa cadangan yang tadi diberi itu begitu baik. Mungkin Bapak Sumitra ataupun Pak Danesh boleh jawab. Kalau kita boleh menyediakan sambungan macam tu,
Dan kalau ada sesiapa yang mau tanya ke, walaupun kita mungkin tak tahu jawapan, tapi kita boleh salurkan soalan itu kepada pihak-pihak yang bertentu. Kalau sesuatu persediaan seperti itu boleh dilakukan, maka itu mungkin satu cadangan yang baik juga. Banyak orang saya rasa juga, kerana di Indonesia berjuta-juta orang di kawasan banyak tempat, jadi saya tidak tahu kerajaan boleh sampai ke banyak tempat. Tapi kalau orang ramai tahu SSIO ada buat sewa macam ini untuk telefon, untuk kena tahu, kena tanya, ini mungkin saya tidak tahu. Sesuatu yang harus dibincang oleh ketua-ketua di Indonesia, SSIO Indonesia. Tapi secara sepintas lalu, apa yang kita dengar daripada segala semua para bakta sekalian tentang bagaimana kita menghadapi cabaran dan bagaimanakah kita boleh dapat berganding bahu dengan Bhagawan Baba supaya suami dijemput untuk menyelesaikan masalah kita, merupakan satu cara yang baik bagi menunjukkan dedikasi dan devotion kita. Yang penting sekali apabila kita buat seperti ini, satu pertama sekali kita dapat ketenangan. Kedua pula kita faham dan tahu bahawa suami berada bersama kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi segala pengalaman yang diberi oleh tadi para bakta sekalian merupakan bukti bahawa apabila kita bersama dengan suami, kita akan dapat mengatasi masalah dengan lebih keyakinan. Kalau kita tak dapat solusi pada masa itu, tetapi ketenangan itulah yang penting sekali. Sebab Bhagawan bagi tahu dalam surat yang ditulis kepada adiknya, bahawa 1944 surat itu ditulis dan bagi definasi seorang bakta ialah, definisi saya seorang bakta ialah, di dalam semua keadaan, bolehkah kita dapat mengekalkan pikiran yang sama. Jadi bila sedih, bila sesuatu yang beri kita cabaran, kita jangan terlalu sedih atau terlalu gembira, tetapi kita selalu mengekalkan fikiran. Inilah bakta saya. Mengapa suami beritahu perkara seperti itu? Kalau artinya bila kita sudah jadi tenang, maka kita boleh lebih dapat connect balik kepada atma kita. Itu yang dia punya matlamat. Matlamat suami ialah supaya kita dapat merealisasikan atma kita dan balik secepat mungkin. So ini dia tu. Jadi jika kita jangan terlalu terharu dengan dunia kita ini, tetapi ambil masa untuk buat meditasi, ambil masa untuk baca wahini-wahini, ambil masa untuk dapat menikmati satsang kita, dan lihatlah matlamat mengapa kita sudah wujud mengapa kita sudah lahir di dunia ini, dan apakah cabaran-cabaran yang ada, dan bagaimanakah kita boleh mengatasi semuanya supaya sungai itu ada kuasa untuk sampai ke laut. Itu yang penting. Sungai itu haruslah sampai ke laut. Kalau sungai itu tahu pun bila dia mengalir, kalau ada satu bukit dia tahu menepi dan jalan, ataupun dia tahu mengatasi batu dan sebagainya. So tidak ada satu cabaran pun yang akan sekat sungai itu daripada sampai ke laut. Bhagawan berkata bahawa kalau sungai itu mempunyai kesedaran seperti itu, mengapakah manusia pula hilang kesedaran apabila mereka capai cabaran? Mengapakah kita tidak macam sungai? Apa-apa cabaran pun tidak kita perlu bimbang, kerana kita sudah mengalir ke arah yang akhir bila sungai itu boleh cantum atau boleh bersambung dengan, boleh merge dengan laut. Ini dah jiwa atma kita pergi ke arah Paramatma. Ini yang kita harus ingat di dalam semua keadaan di sini, semua kehidupan sini. Kita harus fikir balik semua ini supaya saat-saat yang mencemaskan, memberikan kita kecemasan, jangan kita masuk ke lubang yang kita sendiri wujudkan dan lompat di dalam lubang itu. Dan suami tolong, suami cakap, mengapa you masuk dalam lubang? Saya sudah bagi tahu semua ajaran supaya jangan masuk lubang itu. Apa pasal you sudah masuk lubang itu? Dan dalam itu kita duduk, dalam lubang itu kita tepuk tangan, dalam lubang itu kita cakap samasta loka, Sukino Bhavantu dan sebagainya. Tapi bilakah kita akan keluar daripada lubang itu? Itu yang penting sekali, supaya kita harus menyelamatkan diri kita
daripada segala ancaman apa yang kita dapat melalui memberikan ketentraman hati dan fikiran supaya kita boleh menikmati meditasi dan sebagainya. Ini matlamat kehidupan. Inilah hasrat kita. Bila kita sudah sampai ke tahap ini, maka semua kita boleh dapat. Semua kita boleh dapat. Apabila Krishna tidur di situ, Arjuna sama Duryodhana dua-dua datang jumpa Krishna. Krishna tanya pada dua-dua orang, apa you mau? You mau saya punya kuda, saya punya gajah, saya punya askar dan sebagainya? Ataupun you mau saya? Duryodhana tengok kira semua, wow, berapa banyak gajah, berapa banyak soldier, berapa banyak askar, berapa banyak pistol gamin, berapa banyak pedang dan sebagainya. So dia cakap, saya mau semua. Semua saya mau. So Arjuna cakap, saya hanya mau Krishna sahaja. Tapi akhirnya dalam peperangan, Arjuna lah yang menang. Sebab mengapa? Dia pilih Krishna. Dia tidak pilih dunia. Dia tidak pilih kebenahan. Dia pilih Krishna. Tapi dengan pilih Krishna, dia dapat kebenahan pun. Itu dia rahsia. Kalau kita bersama dengan suami, kita akan dapat dunia. Tapi kalau kita pergi ke dunia, kadang-kadang kita akan hilang suami. Jadi mengapa kita mau hilang suami? Jadi kita selalu mesti berfikir dan selalu berinspirasi sebab Bhagawan telah pilih kita untuk bersama dengan suami. Jadi inilah satu saat-saat yang begitu penting sekali untuk kita untuk melanjutkan pelayaran spiritual kita ke destinasi yang kita telah pun ditakdirkan. Ya, itu dia. Sairam Prof. Suresh, luar biasa. Kita sudah di ujung acara, ini sudah 21.35 waktu Bali. Tak terasa ya, Prof? Yes, terasa. Tidak terasa. Oke, untuk Pak Komang Koheri, tadi ada chat dari Pak Putu Switra, ketua kita. Beliau menyampaikan masukan Bapak sangat luar biasa yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan organisasi. Untuk semua Bapak, Bapak Ibu, walaupun sudah sampai di ujung acara, masih adakah yang ingin berbagi? Sebelum kita akhiri. Ini malam ini Prof. Suresh memanjakan kita, jadi kita yang banyak bicara. Prof. Suresh mengawati kita. Luar biasa Pak Prof kita. Iya, luar biasa sekali. Ini satsang anugerah dari Bhagawan, kita dipertemukan, saling menguatkan, saling belajar. Sairam. Inge. Sairam, Dek. Sairam, Pak Putu, silakan, Bri. Sairam. Walaupun sudah chat, rasanya perlu saya kasih mungkin pandangan dari apa yang disampaikan Pak Komang tadi. Saya kira kita sikapi dulu bahwa ini adalah sebuah masukan untuk kemajuan pelayanan organisasi kita pada masyarakat. Dengan tema Padamu Negeri Love All, Serve All, Help Ever, Heart Never, saya kira ini perlu sama-sama kita terus berkontribusi melalui masukan seperti Pak Komang. Terima kasih Pak Komang. Nah, memang secara layanan, di tengah memang isu kekhawatiran banyak menghimpit masyarakat kita saat ini, dibutuhkan satu peran-peran dari kita semua. Memang ada peran yang sifatnya langsung tadi diusulkan, tentu kita perlu kaji, artinya membuat sebuah online layanan seperti itu, tentu kita harus pertimbangkan siapa expert yang kita manage dalam memberikan satu hal tersebut. Tapi paling tidak, apa yang kita sedang dalami melalui seperti Sairama ini yang intens, kita sebenarnya inginkan bahwa masing-masing bakta harus mengambil peran untuk dapat memberikan kontribusi. Masing-masing dari kita akan bersentuhan langsung dengan mungkin entah keluarga atau mungkin para bakta yang mengalami, mereka membutuhkan satu, pasti akan berdialog dengan orang-orang yang mereka anggap tepat untuk dialog. Nah, dengan referensi, dengan praktek-praktek yang kita sudah rasakan, saya yakin kita punya sebuah keyakinan untuk menyampaikan satu referensi pandangan, referensi pemikiran, setidaknya mungkin paling tidak dapat menjadi satu hal yang positif buat orang yang kita ajak diskusi. Jadi dalam hal ini,
di internal kita harus kuatkan terus bahwa sadar apa tidak dengan pemahaman saling berbagi di media-media forum-forum seperti ini kita perluas, kita akan dapat mengambil peran. Dan seluruh Bakta harus menyadari bahwa kita punya kewajiban untuk mengambil peran, saling berbagi walaupun mungkin hanya berupa pengalaman, berupa pengetahuan yang kita bisa share pada orang lain. Nah, ini sangat penting, kita perkuat di dalam. Ini juga menjadi bagian sebuah strategi. Secara lebih terorganisir, di bidang kesehatan yang menjadi ruang-ruang perlu, saya kira tim Saya Healthcare sedang menata secara khusus layanan seperti dokter menjawab. Itu kan sedang dirancang yang nanti menjadi embrio untuk menjadi telemedicine ke depan. Misalnya isu-isu kesehatan yang memang sudah diposisikan oleh organisasi saya, di mana di sana ada pendekatan yang komprehensif, holistik, kemudian itu kan pendekatan-pendekatan yang sangat baru dalam dunia kesehatan yang akhirnya tidak hanya menjawab masalah isu terhadap kesehatannya saja, tapi berhubungan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal preventif, menjaga emosional, dan lain sebagainya. Karena pendekatan kesehatan dari sisi suami itu kita sudah bahas berkali-kali dalam Jumat Sehat program, itu sangat luar biasa. Dan kita harapkan dokter menjawab itu akan mengakumulasi semua kecemasan-kecemasan yang nanti dimediasi menjadi satu pertanyaan yang dihimpun, mudah-mudahan entah itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali, paling tidak ya, kita harapkan program itu dapat dijalankan. Saya harapkan sih jangan sebulan, tapi 2 minggu sekali program itu dijalankan, dari list pertanyaan yang terkompilasi, nanti di sana diharapkan ada sebuah jawaban-jawaban. Tentu salah satu sisinya akan menyangkut yang juga akan berdampak pada kesehatan kan juga dari kecemasan terhadap perkembangan ekonomi, sisi-sisi psikologi. Nah, mudah-mudahan program Jumat Sehat program dokter menjawab itu sendiri juga nanti tidak hanya menampilkan figur-figur dokter, tapi juga figur-figur yang memang berhubungan dengan kesehatan dalam pengertian yang lebih luas, seperti psikolog dan lain sebagainya. Kalau sajian ini untuk di internal ini sudah dimatangkan, saya kira seluruh Bakta bisa mengambil peran setelah itu. Nah, untuk urusan bahwa kita membuka diri kepada publik, nah ini tentu perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu kajian-kajian, karena begitu sebuah media itu di-share dan diprogramkan kepada publik, tentu itu juga ada pertanggungjawaban terhadap konsistensi, terhadap authenticity, itu perlu banyak pertimbangan. Nah, karena itu, mari kita perkuat dulu program-program seperti ini, dan kita tingkatkan layanan, dan kita sadarkan seluruh Bakta untuk dapat mengambil peran dimanapun dia berada, baik dalam dialog-dialog informal, sebenarnya kita di sana pun sudah bisa memberikan ruang layanan pada semua orang. Sairam, terima kasih banyak. Sairam, Liputu, terima kasih. Om Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Om Sairam minta maaf waktunya lama. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, kiranya kita sudah berada di akhir acara. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Begawan. Ya. Kita kembali ke hari Rabu ya. Rabu. Oke. Ya. Minggu depan hari Rabu lagi, Sairama lagi ya. Rabu. Oke, Sairam. Para Bakta terkasih, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Begawan, dan khususnya terima kasih kepada Prof. Suresh yang sudah berkenan membimbing kita semua. Kita hening sejenak dan lantunkan Samasta Loka Supino Bhawantu. Om Samasta Loka Supino Bhawantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.